Oke, kita akan bahas topik yang berat tapi super penting, aborsi. Topik ini kan selalu panas ya perdebatannya. Tapi kalau dari sudut pandang etika Kristen, apa sih sebetulnya akar masalahnya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar 3 cara pandang utama untuk bantu kita memahami debat ini lebih dalam, langsung dari sumbernya. Nah, ini dia alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari inti perdebatannya, lalu kita dalami 3 perspektif yang beda banget. Apakah janin itu submanusia, manusia potensial, atau sudah jadi manusia utuh? Yuk, kita mulai. Menurut sumber yang kita pakai, di balik semua kerumitan dan emosi dalam debat aborsi, kalau ditarik benang merahnya, ya ujung-ujungnya cuma ada satu pertanyaan fundamental. Sebenarnya, apa status janin di dalam kandungan itu? 3 posisi inilah yang jadi jantung perdebatannya. Coba deh perhatikan, setiap jawaban atas pertanyaan soal status janin, ini bakal ngebawa kita ke kesimpulan etis yang beda banget. Dari yang bilang selalu boleh, sampai tidak boleh sama sekali. Oke, kita bedah satu persatu. Mulai dari pandangan yang pertama. Kita mulai dari pandangan pertama. Ini nih yang biasanya jadi landasan argumen pro-choice. Intinya, perspektif ini menganggap kalau janin itu belum bisa disebut sebagai pribadi manusia. Konsekuensinya, ya aborsi bisa diterima di tahap kehamilan manapun. Fondasi utama dari argumen ini adalah hak otonomi tubuh. Jadi gagasannya adalah setiap perempuan punya hak penuh, hak mutlak untuk menentukan apa yang terjadi pada badannya sendiri. Ini yang jadi pegangan utama gerakan pro-choice. Jadi jelas ya, intinya pandangan ini menomorsatukan hak si ibu. Kalau ada benturan antara hak ibu atas tubuhnya dan hak hidup janin, yang menang adalah hak si ibu. Titik. Keputusan akhir ada di tangannya. Tapi, sumber kita ini ngasih kritik yang cukup pedas. Menurutnya, argumen tadi itu udah langsung berasumsi kalau janin itu bukan manusia. Akhirnya, jadi ada 2 hak yang diadu. Hak ibu atas tubuhnya lawan hak bayi untuk hidup. Dan menurut teks ini, hak untuk hidup itu harusnya lebih tinggi nilainya daripada hak atas tubuh sendiri. Ada lagi argumen lain dari pandangan ini yang lebih filosofis. Katanya gini, seseorang itu baru bisa disebut manusia seutuhnya kalau dia punya kesadaran diri. Jadi karena janin belum sadar akan keberadaannya, ya dia belum dianggap sebagai pribadi yang punya hak. Sumber kita nantang lagi logika ini dengan pertanyaan yang nusuk banget. Kalau standarnya kesadaran diri, terus gimana dong nasib orang yang koma? Atau bayi yang baru lahir? Apa mereka juga bukan manusia? Teks ini bilang implikasinya jadi absurd kan? Belum lagi kalau kita lihat dari sisi sains. Embrio itu bukan cuma bagian dari tubuh ibu. Secara ilmiah, dia itu individu baru yang unik. Punya kode genetik sendiri, golongan darah sendiri, bahkan sidik jari sendiri. Oke, beres dengan pandangan pertama. Sekarang kita geser ke pandangan kedua. Ini semacam jalan tengahnya. Posisi ini ngelihat janin itu sebagai sesuatu yang, ya spesial, tapi belum 100% manusia. Jadi nilainya dianggap bertumbuh seiring perkembangannya. Di sini, janin disebut sebagai manusia potensial, atau gampangnya calon manusia. Nah, karena statusnya masih calon, haknya itu bisa ditimbang-timbang lagi, diadu sama hak-hak lain kayak hak si ibu atau bahkan kebutuhan masyarakat. Posisi inilah yang biasanya membolehkan aborsi untuk kasus-kasus yang super sulit, misalnya pemerkosaan atau kelainan genetik yang parah. Nah, bagian ini menarik banget. Sumber kita ini ngebongkar analogi yang sering kita dengar. Biji ek itu calon pohon ek, sama kayak embrio itu calon manusia. Menurut sumber ini, analogi itu keliru. Kenapa? Karena embrio itu bukan calon manusia, tapi dia sudah jadi manusia. Hanya saja di tahap perkembangan yang paling awal. Bedanya tipis tapi penting banget. Ini bukan soal kehidupan yang potensial, tapi soal kehidupan manusia yang punya potensi besar. Sekarang kita sampai di pandangan ketiga. Pandangan yang paling hitam putih. Menurut pandangan ini, janin itu ya manusia seutuhnya, 100% sejak saat pembuahan terjadi. Titik. Jadi, dari sudut pandang ini, aborsi itu bukan lagi cuma prosedur medis, tapi penghentian hidup manusia. Pandangan ini punya dasar teologis yang kuat. Sumber kita nunjukin beberapa poin. Misalnya, gimana Alkitab itu nyebut bayi dalam kandungan, ya anak, sama aja kayak yang udah lahir. Atau gimana hukum di zaman dulu juga ngasih perlindungan buat janin. Dan yang paling penting, ada keyakinan kalau Tuhan itu kenal kita secara pribadi, bahkan jauh sebelum kita terbentuk di rahim.
Dan ternyata argumen teologis ini sejalan dengan data-data ilmiah yang jujur aja luar biasa. Coba deh kita lihat lini masa ini. Baru 2 bulan, gelombang otaknya udah ada. Sidik jarinya yang unik itu udah terbentuk. Bulan ketiga, dia udah bisa ngerasain sakit. Dan puncaknya, di bulan kelima, dia udah dianggap viable. Artinya, dia punya peluang untuk hidup kalaupun harus lahir prematur. Lalu, sumber ini ngasih kita sebuah gambaran yang kuat banget. Bayangin deh, kehidupan manusia itu kayak aliran sungai yang nggak pernah putus. Atau kayak rantai yang nyambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita semua, setiap individu, adalah satu mata rantai penting. Nah, dari sudut pandang ini, kalau kita mutusin rantai itu, bahkan di titik paling awalnya sekalipun, itu sama aja kayak mengganggu aliran kehidupan manusia itu sendiri. Oke, kita udah lihat 3 perspektif yang beda banget. Jadi, apa nih kesimpulan etisnya? Terutama kalau kita fokus ke pandangan yang terakhir tadi. Jantung dari pandangan terakhir ini sebenarnya cuma satu konsep, kesucian hidup. Jadi kesimpulannya, menurut teks ini, mau dilihat dari sisi iman ataupun sains, dua-duanya sama-sama nunjuk ke satu titik, kehidupan seorang manusia itu dimulai pas pembuahan terjadi. Untuk ngasih penekanan, sumber kita ini sampai mengutip penyair John Donne. Jangan pernah bertanya untuk siapa lonceng kematian berbunyi. Ia berbunyi untukmu. Wah, dalam banget ya. Maksudnya jelas. Menurut pandangan ini, setiap kali ada satu nyawa yang hilang, bahkan nyawa yang belum lahir sekalipun, itu adalah kehilangan buat kita semua. Kenapa? Karena kita semua ini terhubung sebagai satu kesatuan. Oke, kita udah sama-sama ngebongkar 3 kerangka etis yang rumit ini. Dan pada akhirnya, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Gak peduli apapun pandangan pribadi kita. Pertanyaannya adalah, tanggung jawab etis seperti apa yang harus kita pikul yang lahir dari jawaban kita atas pertanyaan, kapan sebenarnya kehidupan seorang manusia itu dimulai